Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Tuh. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Abbas, Kiai Marzuki, Gus Rijal, dan ada Gus Huda menyemarakkan adanya pelantikan DPD Pasuruan di Bangil. Luar biasa. Kekuatan yang dahsyat menjebol Benteng Kokoh Robito Halawiyah. Di situ ada ketuanya yaitu Habib Taufik Assegaf. Kekuatan yang dahsyat di Pasuruan bertandakan perkembangan yang apik PWI LS Laskar Sabilillah di Nusantara, termasuk di Pasuruan yang notabene secara kekuatan para habaib dan muhibin begitu kuat, bisa dijebol dengan dahsyat oleh PWI LS Laskar Sabilillah yang notabene menginginkan sebuah perubahan pelurusan sejarah dan pembelokan penyandolan ron semakam-makam yang notabene dilakukan oleh klan Pak Alwi. Tentu ini menjadi terobosan yang luar biasa apik, dan bagaimana Kiai Marzuki, Gus Abbas, dan Gus Rizal memberikan pengarahan, memberikan bekal kepada PWI LS Laskar Sabilillah, utamanya di daerah Pasuruan. Kita simak videonya sekali lagi, mohon maaf in karek hagamati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampean rela apa enggak Islam dirusak? Rela apa enggak Islam dirusak? Rela apa enggak Quran dirusak? Rela apa enggak Quran ditambah-tambah? Rela apa enggak Quran dirubah-rubah? Rela apa enggak akidah dirubah? Semua enggak boleh merelakan itu. Man radiya bil kufri ar-ridha bil kufri kufrun. Merelakan kufur maka juga kafir. Mohon yang di depan saya atau mungkin mendengarkan YouTube PWI atau yang nggak seneng PWI, pokoknya ngaku Islam, pokoknya ngaku Islam. Ayo bersumpah demi Allah, saya nggak rela kalau Islam dipalsukan. Siap? Ayah kita semua nggak rela Islam dirubah-rubah. Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gak ada surat tambahan-tambahan. Namanya surat ya 114 surat. Gak ada ayat yang berbunyi arsalahullahu ila kaffatil khalqi innan wa insan basyiran wa mubasyiran wa nadhiran. Ayat itu gak ada. Gak ada ayat yang berbunyi Abu itu tamimah makarimal akhlak. Gak ada. Halo, gak ada hadis berbunyi man ra'aitul munkaro, gak ada. Yang ada man ra'a minkum mungkaron. Hadis gak sampai 1 juta apalagi 2 juta. Kalau ada yang aku hafal 7 juta, bohong. Bohong. Halo, kita melawan kebatilan. Dan kalau kami semua melawan kebatilan, mohon yang Kiai NU atau non NU, yang di PWI atau di luar PWI, jangan menuduh, memframing kami sebagai PKI. Jangan kami sebagai monyet. Kami nggak rela hadis dikurang-kurangi. Kami nggak rela hadisnya tambah-tambah. Paham? Kami nggak rela hadis dirubah-rubah. Tak kepengennya tetap asalah, tetap asli, sesuai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang bilang, katanya maaf, ada surat Quran tambahan, batil. Apa? Batil. Siapa yang bilang ada 7 juta hadis? Katanya manasik haji umroh itu off-nya di Arafah, mabitnya sebentar sambil nyari batu khalifah.
lalu ngelempar malamnya juga mabit di Mina. Halo, halo, tawafnya di Ka'bah, Ka'bahnya di dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram di kota Makkah, sa'inya di Masjidil Haram, antara Safa dan Marwah, tempatnya di Makkah, dan itu qat'i mujma' alaih. Berdasar Quran apa yang mengatakan meyakini manasik haji tidak di Mekah batil. Halo, siapa yang mengatakan meyakini di umroh, di Jember, Tarim batil? Mohon yang suka PWI atau benci PWI, kalau kamu Islam katakan itu batal. Katakan haji di Jember batal. Katakan haji Ka'bah katakan haji tawaf umroh di Tarim kalau ada juga batal. Kita mengatakan batal bukan hanya kita sebagai PWI, tapi kita katakan sebagai kita enggak rela Islam dirubah-rubah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rukun Islam 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Gak ada tambahan yang ke-6. Katanya rukun Islam mencintai dan menjaga kota Tarim. Itu tambahan gak ada dalilnya. Kalau itu kamu yakini, itu keyakinan bid'ah. Kalau itu kau jadikan akidah, akidah bid'ah. Halo. Dan yang enggak ada dalam Quran Sunnah batil. Artin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Tak ulangi. Artin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Aturan-aturan, manasik-manasik, hukum-hukum, rukun Islam, rukun iman, tambah-tambah, enggak ada dalam Quran Sunnah batil. Kita melawan itu bukan karena kita PWI, tapi karena kita mohon yang ngaku Islam, tak bareng-bareng kami lawan kalau ada pemalsuan dalam syariat. Siap? Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran di kamar mandi haram. Halo? Baca Quran di kamar mandi haram. Kalau ada cerita katanya bahnya sana sekali masuk kamar mandi khatam Quran 100 kali. Pertama halu, kedua khurafat, gak bisa dipercaya, terus haram. Halo, halo, kamu PWI katakan itu haram, kamu NU enggak PWI katakan itu haram, kamu enggak NU enggak PWI asal Islam katakan itu juga haram. Ayo jaga syariat, ayo jaga agama. Siap? Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahmakumullah. Mohon saya yakin afdalun nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling utama Kanjeng Nabi. Siapapun meyakini, halo, 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 hadap sini, halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada mereka. Siapapun meyakini ada orang katanya lebih pintar dari Nabi, sesat. Siapapun meyakini katanya ada orang lebih fasik dari Nabi, sesat. Ya kafir. Siapapun mengatakan ada orang melebihi dari Nabi, sesat.
siapapun mengatakan katanya bahasa Arabnya, ahlu sorobnya melebihi Kanjeng Nabi, sesat. Saya nggak terima kalau ada ajaran atau siapapun katakan ada orang mengungguli Kanjeng Nabi. Paham betul? Mohon selamatkan iman. Tambahan PWI nggak PWI, taman Jawa nggak Jawa, taman NO atau pecatan NO, kita nggak urus. Yang penting ayo sebagai muslim selamatkan keyakinan kita bahwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khairul bashar. Muhammadun sayyidul kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min. Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari. Keyakinan kita Muhammad paling afdal, Jibril pun kalah. Kalau ada orang katanya mi'rajnya melebihi Nabi, batal. Halo, sampean yang merasa bernasab dari orang itu, kalau muslim katakan itu batal. Ojo mbelani mbahmu lalu kau buang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham napa mboten? Jangankan sampai mi'raj 70 kali. Kau yakini mbahmu mi'raj sekali saja. Kama urija bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mi'rajkannya Rasulullah, maka keyakinan itu angqala innahu urija bihi ila sama. Kama urija bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila sama ila sidratil entah faqat kafar. Siapa yang meyakini dia atau siapa orang lain mi'rajkan seperti mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sidratul muntaha, maka hukumnya kafir. Dan bagi yang membela, mohon jangan simpangkan umat. Maksudnya itu mi'raj salat kok. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau kau katakan hanya salat saja, maknanya mi'raj, gak usah kau sebut mi'raj ila sama. Gak usah kau sebut mi'raj sampai sidratul muntaha. Dan gak usah kau sebut dalam konteks menyebut keramatnya. Gak usah kau sebut dalam konteks menyebut kehebatannya. Kalau sekedar sholat, ya Abah juga bisa. Kita semua juga sholat. Gak usahlah disebut sebagai keramat mbahmu. Kalau ternyata maknanya mi'raj sekedar sholat. Hapusi orang awam. Nabi bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dhat. Saya orang yang pertama, saya orang yang paling fasih melafadzkan dhat. Dhat itu huruf yang paling sulit, Nabi yang paling fasih. Dalam hadis Sahih Muslim, akhafun nasi adaban, manusia yang paling ringan adabnya, orang masuk neraka jahanam, orang panasnya pakai bangkia. Tapi bangkia neraka, sumuk ya sumuk rokok sudah pakai bangkia, tegese umuk panasin neraka. Quran menyuruh kita wattaqun nar, pedya nang geni
Yang geni rokok. Halo. Ba'da tahiyat berdasar hadis Bukhari berdoa supaya terhindar dari azab kubur dan azab neraka. Allahumma inni a'udzubika min. Halo, enggak tahu mau jadi. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min adabil nari. Nggih napa nggih? Itu asli ajaran Islam. Dalilnya Quran Sunnah. Nabi mengamalkan itu. Nabi mencontohkan itu. Kita diperintah itu. Maka kalau ada golongan mengatakan dapat ikut kami maksiat sampai mati enggak masalah. Siapa ikut kami, mencintai kami, bongkar minuman keras sampai mati, aman. Sebab mbah kami bisa memadamkan api neraka. Haram dipercaya. Halo, haram Quran gak ngono kuwi. Dan mohon kalau saya ngomong begini, aja mok gedingi gitu loh. Ayo balik ke Quran Sunnah. Ayo balik kepada syariat. Jangan karena organisasi atau apa, lantas yang itu benar kayak apapun kita nggak mau. Ojo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pangeran kita Allah. Kalaupun di alam kubur tanyai mungkar nakir, Man rabbuka? Tadi jawab Allah. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Tunggu kalau ada ajaran yang mengatakan nanti kalau Anda ditanya man rabbuka, jawablah Habibi Abdullah Ba'alawi al-Haddad. Man rabbuka, jawablah Rabbi Habibi Abdullah Ba'alawi. Kalau itu kau yakini sebagai jawaban benar, ya sebagai Rabbmu kafir. Kafir, musyrik. Mohon semua umat Islam yang PWI atau di luar PWI jangan meyakini seperti itu, jangan mengajarkan seperti itu, dan siapapun yang mengajarkan seperti itu lawan. Ani apa lagi? Lawan. Kebatilan harus dilawan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang diterima taubatnya kalau seluruh umat manusia asal belum kiamat, taubat masih diterima. Asal matahari belum terbit dari barat, terbenam di ufuk timur. Asal matahari masih terbit dari timur, terbenam di asal masih begitu, tobat masih diterima. Bagi yang pribadi-pribadi, asal belum sekarat, tobat diterima. Kalau sudah sekarat, tutup, minta tunda nggak bisa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas Gusti nyuwun matine ampun sakniki. Iki engkaslah 2 menit kepengin tobat. Jawabnya raiso. Apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa. Wong wis teko titik mangtine mati, karat wis entek tutup, tobat enggak diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah terima taubat hamba lagi orang itu belum sekarat. Kalau ada ajaran ikut golongan kami maksiat sampai mati boleh, ikut golongan kami maksiat sampai mati enggak masalah, karena di golongan kami setelah mati tobat di alam kubur masih diterima. Setelah mati tobat di alam kubur masih
itu golongan sesat. Halo, itu golongan sesat. Ngaku keturunan siapapun sesat. Ngaku suku manapun sesat. Paham napa mboten? Harus kenceng. Tamassuk bisyariah. Taraktu fikum amrayn an tadillu ma in tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan buat kamu dua pusaka. Pegangi kuat-kuat. Kalau dua pusaka kau pegangi kuat-kuat, selamat sampean. Kalau itu kau lepas enggak kau pegangi, ciloko sampean. Keturunan siapapun ya ciloko. Apa itu? Quran sun, Quran sun, Quran sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluh. Mati ya sudah. Dah mati di alam kubur, lalu maaf jandanya hamil lagi, dia hamil dengan orang lain. Jangan percaya kalau dibuat bukan cerita. Jangan percaya kalau dibuat-buatkan cerita. Katanya suaminya yang top wali itu dari alam kubur tangi maneh ngumpuli bojone lalu hamil. Haram dipercaya. Nek koyo ngene mau percaya, Mas Khairi bahaya. Bahaya. Pegang syariat. PWI siap pegang syariat. Jangan relakan serambut pun dari syariat hilang. Siap. Kita siap menjadi penjaga pengawal syariat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maaf. Perempuan lain mahram dilihat pakai syahwat haram. Dipegang ini yang enggak terlalu sensitif haram. Pegang ini yang agak sensitif lebih haram. Apalagi dipegang es pakai UU. Lebih haram lagi. Karena bisa menimbulkan, bangkitnya syahwat. Dan bisa timbul zina. Ayatnya jelas. Fala taqrabuz zina. Innahu kana fahisha. Jangan kau dekat-dekat zina. Termasuk megang susunya perempuan. Kalau megang susu haram. Dan itu bagian dari muqaddimatuz zina. Lalu ada golongan dan megang susunya orang, lalu cepat jadi wali. Ini sesat. Saya teriakkan di sini, khawatir Gus Huday loh. PWI kudu kenceng syariate. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nyun sewu. Bohong haram. Orang dobit kayak apapun, pinter kayak apapun, kuat hafalannya kayak apapun, gak ada satu kata pun yang lupa, dobit. Tapi kalau orang itu kadek, gak berbohong, maka fatwanya haram dipercaya. Omongannya haram dipercaya. Kalau dia perawi hadis,
hadisnya haram dipercaya. Kalau dia ceramah menyampaikan berita, haram didengar dan haram diundang. Halo, pemalsu makam kadzib. Pemalsu makam kadzib haram dipercaya fatwanya. Pemalsu sejarah kadzib haram dipercaya. Pemalsu sejarah berdirinya NU kadzib haram dipercaya. Bikin makam palsu di Semarang, di atas namakan makamnya Sumodiningrat, kadzib haram dipercaya. Kalau si pemalsu makam, pemalsu sejarah, alim top, hafid Quran, apa ribuan hadis, dobit, nggak pernah lupa, tapi nyatanya kadzib dan khianat, haram dipercaya. Dahulu kalau ada perawi sekali berbohong, hadisnya maudhu', hadisnya pal. Halo. Yang mana lo, Bu? Gak ngerti. Alala sentenang. Tak baleni. Pinter kayak apapun, alim kayak apapun, au sorop jos, balaghah jos, mantek jos, Quran sunnah jos, fikih usul fikih jos, tapi berbohong haram dipercaya. Dulu kalau ada perawi sekali berbohong, hadisnya corek, namanya hadis palsu. Apalagi berbohong, berkhianat plus BODO. Berbohong, berkhianat plus i'rab gak entos. Halo, bahasa Arab gak entos, maknani Quran gak entos, maknani hadis gak entos. Alimi lo berbohong haram dipercaya. Apalagi wis bohong gak alim lagi, wis bohong BODO juga. Kalau orang kayak begini kau undang ceramah, kalau orang kayak begini kau jadikan imam, kalau orang kayak begini kau jadikan mursyid, apa bodohnya sampean? Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada framing, katanya ada kiai top wali yang wafat tahun 1982 berfatwa hadirah haul di kota tertentu. Haul diadakan mulai ramai tahun 1986, disebar kemana-mana. Haul di kota tertentu yang menganjurkan katanya kiai top itu. Nah, kiai top itu wafatnya 4 tahun sebelumnya. Mohon yang kayak begini tabayun dulu. Ojo kesusu diper. Kiloborai. Sebagai ahlu sunnah wal jamaah, haram percaya ada orang lebih afdal dari Abu Bakar. Apa enggak? Afdalun nas ba'da nabiyihim sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Afdal manusia setelah Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau ada orang berfatwa katanya yang paling afdal ahlul bait kan Abu Bakar. Dari ahlul bait yang paling afdal Alawi. Berarti para Alawi ini
merasa lebih top dari Siti Fatimah, merasa lebih top daripada Sayyidina Hasan Husain, merasa lebih afdol daripada Abu Bakar, Umar, paham kayak begini sesat. Halo, halo, ini akidah mas. At-ta'nu fis sahabah haram. Mengkritik, mencela, melecehkan sahabat, menistakan sahabat haram. Sahabat termasuk, maaf, Ubay bin Ka'ab itu hafid 30. Riwayat Quran kita lewat Imam Hafiz itu nyampe atasnya ke Ubay bin Ka'ab. Quran yang ditulis Quran Zaid bin Thabit sejak zaman Nabi Abu Bakar, Utsman, Zaid dan kawan-kawan. Kalau kita nggak percaya pada sahabat, berarti kita nggak percaya pada Quran. Kalau kita meragukan afdolnya sahabat, berarti kita meragukan kebenaran Quran. Orang meragukan Quran sak kalimah kafir. Orang meragukan Quran sak kalimah kafir. Al-haqqu mir rabbika ala takunanna minal mumtarin. Dzalikal kitabu. Halo, dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Harus diyakini Quran sak hurufe gak ono salah. Quran sak hurufe gak ono yang mengatakan ada orang lebih afdol daripada khulafaur Rasyidin. Setelah khulafaur Rasyidin, sahabat yang lain, baru akabiru tabi'in, baru tabi'in yang lain, baru akabiru tabi'in, baru yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kang napa mboten iki? Amin. Hadirin rahmatullah. Nyuwun sewu. Yang benar pegang Quran Sunnah. Kalau ada orang bilang you sholat tapi nggak mendoakan kakek aneh, sholatmu nggak sah, gak ono dalile. Tuh pegang Quran Sunnah, maaf. Tuh pegang Quran tapi nggak pegangi kakek aneh, kamu sesat. Pendapat kayak begini ngawur, nggak ada dalilnya. Kita bermadhab Syafi'i, meyakini dalam madhab Imam Syafi'i a'lamun nas. Dalam madhab Syafi'i kita yakini Imam Syafi'i orang yang paling alim. Kemarin kita melihat di YouTube, katanya mbahnya situ ilmu fikih secara zahir banding Syafi'i. Tapi keramat secara rohaniah akhirat jauh di atas Syafi'i. Kalau ada orang NO, orang bermadhab Syafi'i, berpendapat ada orang melebihi Imam Syafi'i, keluar dari madhab Syafi'i. Halo, keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, keluar dari NO. Gak usah ada di NO jika kamu masih meyakini ada orang lebih alim dari Imam Syafi'i dalam madhab Syafi'i. Dan apalagi ada yang ceramah, Hasan, pantasnya yang ngaji ke saya bukan kamu, San. Yang pantas ngaji ke saya, yang pantas jadi murid saya itu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Mereka yang pantas jadi murid saya, San. Haram dipercaya. Halo, kayak ono wong pengurus NU sing duwe percaya ngeten iki, wajib dilengserkan. Gak boleh ngurusi NU, gak boleh ngaku NU, tapi ternyata keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
dalam thariqah yang diikuti NU Sultanul Aulia itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan itu muktabar. Di Mesir ya begitu, di Irak ya begitu, di mana-mana ya begitu. Syekh Abdul Qadir di Pakistan, di Afghanistan, Sultanul Aulia itu ya Syekh Abdul Qadir ono wong ngaku NU tapi ternyata maaf mengatakan thariqah Qadiriyah batal putus nggak bersanad, orang itu wajib keluar dari NU dan orang NU nggak boleh mondok di situ. Dan katanya satu-satunya thariqah yang sah thariqah yang baik kuno, nggak boleh dipercaya. Paham napa mboten? Monggo dia bilang begitu, tapi NU tetap meyakini Onul Aulia itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Pembedan. Kalau mereka bilang kakek kami secara zahir sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi secara batin fis sama fil ghaib lebih masyhur daripada Syekh Abdul Qadir ini pelecehan terhadap nyun sewu imamu thariqah, haram diper. Dan mohon pengurus NU sing tegas mohon PBPW tegas dawuh thariqah yang bisa diikuti ini yang muktabar, yang tidak muktabar jangan diikuti, harusnya begitu. Hei, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak kiai-kiai Pasuruan, apa hukumnya bangun makam di pemakaman umum? Mohon yang PWI jawab, yang enggak PWI jawab. Dan kalau kamu bilang halal, mana dalilnya? Lalu setelah itu haram, bangun ngecor di pemakaman umum, lalu karena gede cor-coran cungkup ini, ada sekian banyak makam jadi korban, dihilangkan, ditutup. Mana dalilnya itu halal? Mohon Kiai Bahsul Masail, dawuhlah sejujurnya, besok dihisab loh Lalu kamu ziarah seakan-akan itu sunnah, tapi nyatanya kau berangkat ziarah melewati cor-coran yang itu ngecor sekian banyak makam. Halo, ngerti ya Bu? Kelihatannya lewat cor-coran, tapi sebetulnya nginjak-nginjak makam pribumi. Mana dalilnya nginjak-nginjak makam halal? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon pejabat, mohon aparat, bolehkah saya membawa semen sak truk ngecor di halaman polsek? Bolehkah saya membawa semen sak truk ngecor di depan rumahnya bupati? Ngecor di tanah bukan tanahnya sendiri? Boleh apa enggak? Enggak boleh.
Dan kalau rumahnya bupati dicor, rumahnya kantor polsek dicor, lalu yang punya rumah berinisiatif bongkar cor-coran. Dia bongkar cor-coran itu haknya apa malah menyalahi hukum? Halo, yang bongkar itu haknya apa nabrak hukum? Mohon aparat, saya dihisap sambil dihisap. Mohon bupati, saya dihisap sambil juga dihisap. Saya NO, zaman ketua Robito juga dihisap. Halo, saya NO Pecatan dihisap. Zaman ahli Basul Masail PB juga dihisap. Sama. Ayo dawuh sejujurnya, lek haram haram, lek halal yo halal. Ini boleh apa enggak orang ahwal ajam nikah dengan perempuannya habaib? Katanya haram, katanya dosa besar. Halo, Gus Abbas, Gus Rizal, kalau sampai nikahi Sarifah haram, dosa besar, nggak akan diampuni dosanya kecuali mengembalikan keperawanannya. Tapi mohon maaf, istrinya Uwas itu dari golongan siapa? Dan ada kiai dari pondok besar lamaran berbesanan dengan kaum Sarifah juga. Kalau itu haram, kenapa sampean meneng? Haram ya haram kabeh, biar umat ini gak bingung. Lek halal ya halal kabeh. Ojo kok lek sing Rabi Marzuki haram, sing Rabi Gosuda Soki ini Soki ini pondong rajanya, sing rajin halal. Itu namanya mencelang. Ayo kenceng pegang syariat. Sebagai muslim pegang syariat, sebagai NO pegang syariat, sebagai PWI lawan siapapun yang melanggar syariat, lawan siapapun yang rusak syariat, siap. Lawan siapapun yang rusak sejarah Wali Songo, siap. Lawan siapapun yang merusak sejarah bangsa, siap. Lawan siapapun yang rampok NKRI. Kami nggak pernah ngutik-ngutik. Wong Saudi bilang Saudi negaraku, monggo. Wong Mesir bilang Mesir negaraku, monggo. Wong Tarim bilang kota Tarim kotaku, monggo. Dan ketika kami bilang NKRI harga mati, mohon kamu nggak usah utik-utik. Aman ngakoni Tarim negaramu, aku yang lo meneng. Taman berislam model Tarim, aku yang meneng. Ketika kami berislam model Islam Nusantara, madhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah matu,
Iya, torikohnya Sadiliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, ada yang Satoriyah, Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi tasawufnya Ghazali. Kenapa kau sesat-sesatkan? Ada yang ceramah dari mereka, Islam Nusantara sesat, Islam Nusantara kafir. Kami itu loh zaman Islam model Saudi, zaman Islam model Mesir yo tak karepmu, zaman Islam model Yaman yo tak karepmu. Opo ketika kami Islam kami model Nusantara, Syafi'i madhaban, apa? Asy'ari, Maturidi akidatan, Syekh Abdul Qadir Tori. Kenapa kau sesat-sesatkan? Tak baleni mana? Sampean wong Saudi, Islam model Saudi monggo. Aman wong Yaman, Islam model Yaman yo monggo. Dan ketika kami Islam kami ikut Wali Songo, kowe ojo kakean dawuh. Perang penak. Ketika kami megangi Islam Nusantara, nderek Wali Songo, meneng wae. Ojo kakean. NKRI gandolan sarungi kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku Kesepuhan Perjuangan Wali Songo atas semangat perjuangan yang telah diberikan kepada kita semua. Sambutan yang terakhir yakni sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Abbas Biliyashi selaku Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Pusat PWI LS Pusat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral mukarramin wal hadirin, wal hormat wabil khusus Ahyai Marzuki Mustamar, para ulama, para sepuh ingkang pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Jawa Timur dan Pasuruan. Alhamdulillah, masyukurillah siang menika kula kali panjenengan tepek mawon akan pelantikan untuk sekian kalinya, yaitu adalah Bupati. Mudah-mudahan nanti kula berikan kepada semua untuk segera membentuk di kecamatan dan di ting. Jadi program yang pertama kali yang harus kita lakukan kalau panjenengan betul-betul pengen memperjuangkan bangsa, memperjuangkan negara, memperjuangkan agama, memperjuangkan NU, karena ini doktrin daripada orang-orang yang tidak benar itu sudah menggurita kemana-mana. Maka yang kalian harus lakukan bukan demo, tapi yang harus panjenengan lakukan, panjenengan membuat benteng di setiap pelosok-pelosok di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di kampung-kampung panjenengan
bentuk ranting. Itu jihadnya kalian. Panjenengan bentuk di wilayah apa namanya, di cabang, kemudian panjenengan bentuk di tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat ranting, bahkan mungkin bisa anak ranting. Panjenengan adakan kegiatan koordinasi minimal setiap minggu sekali, koordinasi rapat Zoom minimal setiap minggu sekali, atau sebulan minimal ada 4 kali. Adakan kopdar, kopi darat. Nek teng NU ni Lailatul Istima' kai, nek teng PWI niku Lailatul Kopdar mawon. Lah niki itu tugas panjenengan. Jadi panjenengan jangan terlalu banyak menanggapi framing yang tidak penting. Gitu? Lho seono sing ngomong seumpami PWI kados ngeten, biarkan anjing menggonggong, kafilah yang berlalu kafilah yang menggonggong mau beres kok. Ini apa wadah? Jadi nggak usah menanggapi, biarkan saja. Ada framing seperti itu, biarkan saja. Itu katakan seumpama kurang begini, atau seumpama kalah dan segalanya, biarkan. Yang penting kita fokus pada penguatan organisasi. Kita ini lagi membuat mobil, lagi membuat pesawat supaya bisa terbang. Panjenengan pesawatnya dereng dados lo kepengen mabur pripun. Suwiwi dereng enten, panjenengan pengen teng Singapura lo pripun. Sama kayak panjenengan bentuk itu mobilnya yang kuat, pesawatnya yang kuat, tank bajanya yang kuat, baru panjenengan itu bertempur. Maka dari itu para syekh Rasul jadikan satu standar dari pergerakan yang ada di Jawa Timur adalah kasus Winongan. Kenapa para syekh Rasul? Ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap kebangsaan itu masih lemah. Ini menunjukkan pembelaan terhadap kebenaran itu masih lemah. Ini menunjukkan bahwasanya dodo penggali panjenengan merah putih niku sampun abu-abu. Banyak yang tidak berani menyatakan kebenaran, banyak orang yang tidak berani mengatakan kebenaran, dan ini real, ojo nglamun sampai. Maka dari itu saya bicara kepada Rijal, Gus sampun nglamun di Jawa Timur itu masih. Saya akui, maka dari itu segera dibentuk kekuatan Gus, dari pojok sampai ke pojok, dari darat sampai ke gunung, cepat dibentuk, jangan terlambat. Sebab ini bangsa ini harus ada yang membela, sebab negara ini harus ada yang melindungi, sebab rakyat ini harus ada yang membela. Jangan sampai kecolongan. Yun sewu, data sudah, perkara sudah jelas, termasuk masalah yang berkaitan dengan provokasi daripada saudara Rizik Syihab yang selalu menggembar-gemborkan perang untuk memerangi pribumi. Pribumi suruh perang dengan pribumi, membawa golok, siapkan parit, parang, golok dan segalanya. Itu sudah jelas bukan hoax, bukan fitnah. Sampai detik ini aparat dan pemerintah masih enggan untuk menindaknya. Betul kata Gus Dur, bahwasanya bangsa ini pengecut karena tidak berani menindak sang salah. Panjenengan semua tiang sing ngerti kebenaran banyak, orang yang mengerti kebenaran banyak, orang yang mengerti tentang kesalahan dan kebatilan banyak, tapi banyak orang yang tidak berani untuk mengatakan benar. Banyak orang yang tidak berani untuk menghadapi kebatilan. Niki urusannya wani apa ora? Milo sarate dados pokok ora wani kau. Biasanya lek ditanggleti jawab pesan tuke aneh. Padahal harga mati. Indonesia jaya, Nusantara milik kita. Wani gelut wani kus melem. Lah iki para syekh Rasul, jangan kalian biarkan
bangsa dan tanah air ini dimiliki oleh orang, sejengkal pun jangan kalian biarkan. Dan ini sudah data real, itu sudah kejelasan hal yang melanggar hukum, baik hukum syariat ataupun hukum positif seperti yang dikatakan tadi oleh Amr. Tapi sampai detik ini saudara-saudara kan kasus masalah yang berkaitan dengan winongan abu-abu, bahkan terkesan di situ ada manipulasi hukum. Dan itu terjadi di mana-mana. Artinya apa? Yang kita hadapi bukan sekedar ba'alwi. Ya ba'alwi, ya pejabat yang tidak benar, dan ipol yang ambivalen. Mereka berkenaan dengan apakah kasus hukum, apakah korupsi, atau dan yang lainnya, sehingga menyebabkan mereka tidak berani mengatakan yang benar kepada kalian, dan pada akhirnya rakyat yang akan jadi korban. Ini semuanya lawan kita. Makanya PWI harus kuat, harus tahan banting. PWI tidak boleh takut membela Rasulullah, mengatakan benar, tidak boleh takut. Kalau kalian takut, nah, dulu di Cirebon itu ada makom, yang makom itu nama Yahya. Di mana-mana emang Toha bin Yahya banyak sekali. Di sini Toha bin, kalau enggak Toha bin Toha, jadi enggak ada kayak enggak ada nama yang lain bin Toha bin Toha. Saya bilang Toha aku punya bin Toha, Jember bin Toha, ini bin Toha aku banyak banget. Tohanya ada lagi di makamnya Habib Toha. Ini yang benar mana Habib Toha ini makamnya? Itu diceleduk ceritanya saudara-saudara kalian, itu ada. Sehingga saudara-saudara setelah diteliti ternyata kesaksian masyarakat di situ bahwasanya di situ tidak ada makamnya Habib. Ini yang asli, ini makamnya Syarif Hussein, keturunan dari Sunan Gunung Jati dari Kanoman. Tapi ada yang numpuk, dan di situ ada lagi Ki Buyut Kedit. Ki Buyut Kedit itu juga, nama Arabnya juga ada. Itu adalah keluarga sultan. Tidak ada oknum Habib datang ke situ kemudian mengganti namanya dengan Habib Toha bin Yahya, dibangun kuburan, banyak yang menziarahi. Ini saudara-saudara kan dihauli beberapa kali, haul Pak. Sampai kemarin itu ceritanya mau mengadakan haul rupanya. Tiba-tiba kemudian dari aparat kepolisian itu datang kepada saya. Tanya, Gus, sampai saya bilang seharusnya yang kalian waspada itu bukan BWI, mereka yang memalsukan makam, mereka yang merusak negara, itu yang harus diwaspadai oleh kalian. PWI ini lagi menelusuri, dan penelusuran itu tidak sembarangan, berdasarkan sejarah, artefak-artefak yang ada di negara, sejarahnya diungkap, akar budayanya dari mana, termasuk juga kesaksian masyarakat. Ini lagi diungkap. Ini terjadi juga di Wonosobo. Saudara-saudara sekalian, yang namanya sesepuh Wonosobo itu Ki Ageng Wonosobo tidak pernah dihauli oleh masyarakat Wonosobo. Justru dipalingkan oleh seorang Habib datang dengan membuat kuburan palsu dengan atas nama Habib Awud, di mana Habib Awud nasabe gak ene awud-awutan, nasabe awud-awutan guys. Masya Allah, nasabnya itu nggak ada. Maka PWI Laskar Sabilillah itu ketika itu saudara-saudara menangani itu, dan problemnya itu juga pada aparat. Aneh bin ajaib. Padahal saya yakin mereka tahu bahwa itu adalah makam palsu. Itu tidak ada. Masyarakat yang menyaksikan pun tidak ada yang mengatakan di situ ada makamnya Habib Awud. Dihauli sampai 16 kali. Ini menunjukkan bukan
bukan sekedar keteledoran rakyat Indonesia, tapi keteledoran aparat pemerintah dan ulama Indonesia. Sampean semua dosa berjamaah di depan Allah harus palsu. Maka kalau seumpama PWI Laskar Sabilillah kemudian wajib meluruskan itu, maka akhirnya ketika diadakan haul lagi ada polemik semacam itu, kesaksian masyarakat seperti itu, maka PWI Laskar Sabilillah meminta kepada masyarakat dan pemerintah, itu Habib Awad jangan dulu dihauli sebelum sejarahnya jelas dan kuburannya ini jelas apakah asli apa tidak. Sekarang kalau seumpama bersikap seperti itu benar atau salah? Melanggar hukum apa tidak? Kenapa PWI yang harus diawasi? Anggota PWI dipersekusi, anggota PWI ada yang ngancam. Kan antara parah apa enggak? Bangsa kita sudah parah belum? Parah belum? Kemudian dikatakan bahwa bangsa kita itu katanya nggak ada apa-apa, aman dasmu. Dari mana? Ini saudara-saudara kan 16 kali dihauli, berarti 16 tahun semua aparatnya datang, padahal itu sejarahnya tidak jelas, makamnya tidak jelas, hanya soal ketakutan kepada Habib tertentu. Karakter orang hanya Gus Dur mengatakan bahwasanya bangsa ini pengecut karena tidak berani menindak yang salah. Ternyata saya alami seperti itu. Maka PWI Laskar Sabilillah mengetuk hati nurani kalian semua, datang untuk mengetuk pintu kalian, datang untuk mengetuk rumah kalian, membuka mata hati kalian. Begini loh yang aslinya, seperti ini loh bangsa kita, negara kita seperti ini. Ayo kita bela, ayo kita bereskan, ayo kita luruskan, ayo kita rengkuh kembali, kita beres itu otomali sing leres. Apakah PWI salah? Kenapa malah PWI ini yang dicurigai? Aneh bin ajaib saya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, inilah saudara-saudara, maka di sinilah banyak beberapa kasus, akhirnya diantaranya yang ada di Wonosobo bisa berhenti. Habib Awad berhenti dan akhirnya kita kumpul beberapa supaya digali sejarahnya. Yang paling sepuh siapa di Wonosobo? Ternyata Ki Ageng Wonosobo yang sejarahnya tertimbun dengan kebatilan, baru dihauli kemarin 2 kali 3 kali. Alhamdulillah. Sekarang kesaksian panjenengan PWI Laskar Sabilillah menggeser daripada haulnya Habib Awad yang sejarahnya tidak jelas, makamnya tidak jelas, digeser kepada haulnya sesepuh Wonosobo asli, Ki Ageng Wonosobo. Itu tindakan hak apa tindakan yang batil? Tindakan yang benar apa tindakan yang salah? Apakah itu tindakan yang disebut oleh sebagian pengurus NU, sebagian ulama Nahdlatul Ulama sebagai tindakan semena-mena membongkar kuburan, tindakan mengadu domba antar umat Islam? Betul apa betul semacam itu? Tidak betul. Terus betul. Makanya panjenengan jadi harus kuat. Apalagi pemalit yang Pasuruan lebih wajib lagi karena kasus dan doktrinnya. Saya yakin masyarakat Pasuruan di dalam tetap kepada NKRI, tetap kepada NU Kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma kita luruskan karena ada yang membelokkan. Ulo yakin waliullah atau para aulia yang ada di Indonesia tidak akan mengizinkan orang menghancurkan tanah air dan Indonesia. Poros cerek poros dulur, maka saya minta kepada kalian semua sebagai pengurus sabilillah, kalian jangan cuma pintar membahas framing, tapi kalian bentuk itu dari mulai kecamatan sampai ranting, itu kalian pahlawan mujahidin fisabilillah kalian. Iku dal niku nggih kasuse sami kali kula niku. Pas kula ngina pengajian terus sedok pedos ku sanu kula. Pak boten
Loh, itu panjenengan bukan pengorbanan, tapi ini adalah konsekuensi saya ketika saya memperjuangkan bangsa dan agama. Saya harus punya konsekuensi. Itu konsekuensi saya, bukan pengorbanan. Bukan. Kalau pengorbanan seolah-olah saya berjasa di negara ini, tidak. Bahasa saya lebih berjasa, pahlawan lebih berjasa, saya hanya sedikit. Itu hanya konsekuensi. Mau berjuang berarti harus berkorban. Kalau umpama tidak berkorban, jangan kalian berjuang. Akhirnya saya bicara kepada Arab itu, PWI Laskar Sabilillah tidak akan mengadakan gerakan. Silahkan hal di dilaksanakan, jaga yang ketat oleh kalian. Tapi kalian harus tahu ya, ketika kalian menjaga dan ngepam di hal itu, kalian ketika itu sedang menginjak-injak dan berkhianat terhadap negara kalian. Ya, bicara tegas itu di depan anggota-anggota Polda waktu itu. Kalian ketika ngepam berarti kalian lagi berkhianat terhadap bangsa dan negara. Tidak, sekalian saja, nggak usah haul, rubah saja NKRI-nya menjadi negara taring Indonesia. Loh, kalian memang tidak bisa sudah menjaga. Kita heran karena banyak pengkhianat. Karena wa minhum may yalzim sadaqat fa in u'ta minha radu wa in lam yu'ta minha idza hum yasqatun. Mencintai orang yang di atas agama, di atas negara, di atas bangsa. Ambivalensi untuk di NU keuntungan masih di PWI, ambil keuntungan di NU tidak menguntungkan, lari ke PWI, PWI tidak menguntungkan, ditinggalkan itu PWI. Dan ketika itu dia ngamuk-ngamuk karena merasa keuntungan mereka tidak dibagi, karena merasa mereka dirugikan. Fa in u'ta minha radu wa illam yu'ta minha idza hum yasqutun. Anda bisa berkamuflase di depan manusia, tapi Anda tidak bisa berkamuflase di depan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada dalam Quran. Wa minhum al-mu'irun, yang alasan. Banyak alasan itu artinya buatan dukung, tapi ya buatan sekeco. Kusri, kulot, dukung kulot apa? Begini banyak alasan. Kanjeng Nabi di Dawud cuma tunggu ya Muhammad. Kalau seumpama ada orang yang banyak alasan untuk dimintai perjuangan, katakan kepada mereka, Muhammad, uqudu ma'al qaidin, pulang ke rumah, diam kamu, duduk manis. Ya Muhammad, fa in kharuju fikum la awdu'u khilalakum yabghunal fitnah. Orang semacam ini Muhammad, kalau mereka pun keluar berjuang masuk di dalam pasukan kamu, bukan akan mendapatkan kekuatan, menambah kehebatan, menambah keuntungan dalam perjuangan, tidak. Tapi dia masuk menyelimat di golongan kamu dalam rangka menanamkan, mencari fitnah, adu domba antar anggota. Makanya disebutnya ulal munafiqun, dan mudah-mudahan di Pasuruan jangan sampai ada. Allah bi'ayyakum. Tuh, mereka jadi seperti orang sakit, seperti orang sepuh, seperti orang perempuan yang tidak mau berjuang. Istilahnya zaman sekarang mah tidak, orang cemen.
Maka dari itu lagi al-musta'unak, orang yang minta izin. Kalau bedanya apa? Kalau orang yang i'tidhar itu sebetulnya mereka itu, tapi kalau yang izin meyakini tapi nggak berani, mendukung Rasulullah tapi nggak berani, makanya izin, seolah-olah izin. Kata Allah mengatakan bahwa ya Muhammad, sebetulnya yang dimintai izin itu Muhammad, perkara yang diminta izin itu tidak ada Muhammad, kecuali kalau mereka tidak berani. Iku apa kamu mengizinkan itu karena apa? Memang ada orang kita yang mendukung kita, orang kita yang tahu bahwa itu adalah kesalahan, kebatilan, tapi mereka tidak berani bertindak, dan ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian supaya tahu siapa itu PWI Laskar Sabillah, orang yang lepas dari itu. Paham ya? Paham ya? Bila para sahabat kalau nyuwun batang panjenengan, tegakkan dada kalian, bangkitkan semangat kalian. Pasuruan harus bangkit, segera dibentuk sampai ranting, segera dibentuk sampai ranting. Jangan telat, jangan terlambat. Sekarang Jawa Tengah sudah membentuk ranting, kecamatan hampir semua selesai. Jawa Timur agak terlambat. Perjuangan, jangan sampai panjenengan ditoreh darah perjuangan nanti lambat. Maka mohon semuanya, saya ini keliling kemana, sampai wong namanya PWI kan belum ada, jadi ngono nyotrone ya itu ongkos piambak mawon sengkuyungan. Iya, ya wis yang namanya nasib atau suatu nasib berjuang. Kemudian itu pernah ditahui nanti yang Gus ini kalau panjenengan mau bicara Gus bisa Gus nanti untuk dana PWI Gus. Iya. Tapi nanti ada gambling lah, ada apa namanya? Ada gambling, ada syarat-syarat yang enggak sebenarnya. Kenapa? Biar masyarakat Indonesia merasakan berjuang tanpa uang. Desong kuyungan, golek duit ya sanes berjuang nih sampai dulu. Sebab saya khawatir kalau saya cari dari investor untuk mengembangkan PWI Laskar Sabillah dalam perjuangannya, saya khawatir panjenengan berebut seperti halnya sahabat Kanjeng Nabi diamanatkan untuk ada di Jabalur Rimayah, Jamal Rumat ingkang wonten dumateng perang Uhud. Ternyata mereka turun lepas daripada komandonya Rasulullah, rebutan ghanimah, pada akhirnya perang Uhud hampir dikalahkan oleh musuh. Saya tidak mau. Biar. Kenapa? Oh PWI sugih-sugih kok. Sugih-sugih sengkuyungan nih. Oh seumpame 50.000 gangsal 1.000 sedol 1.000 yang sejuta kali juta nggih kata. Saya belum mencari terjadi perebutan Pasuaran niku ba'alwika wahabika niku mboten enten. Iki biasanya sing ngakak-ngakak yang ngakoni awake dhewe itu. Kenapa mboten? Maka dari itu saya ingin tahu bagaimana panjenengan berjuang. Jangan dulu investor sengkuyungan. Lokus kulone lokus saya ngatos niku kus dereng dahar. Wong kula ke 500.000 tambah disami kekaliren ngatos niki nggih ya. Dan itu tidak ada masalah. Waktu di Sumatera saya, Gus ini sini sana, iya sila. Gimana caranya? Jangan kalian jangan kalian khawatir. Yang penting ada di sana, saya datang. Itu jaraknya sampai 18 jam perjalanan, 10 jam 12 jam kita datang sana. Kalau kalian berjuang di PWI Laskar apa-apa, saya kasih tahu, in ajriya illa 'alallahi rabbil ongkos di Allah. Bari kadulan monggo, bari kondan monggo, buatan nama-nama. Tapi insyaallah PWI Laskar Sabilillah diusik gak bakal menang awakmu. Sebab PWI itu min ayatillah.
PWI itu min ayatillah. Al-Imam Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi, sing kagungan Tarekat Madyaniyah atau Syu'ibiyah, yang diklaim bahwasanya Faqih Muqaddam itu muridnya Imam Syu'aib. Itu klaim itu harus diteliti. Kenapa? Karena menurut sebagian mu'arrikh termasuk Ki Imaduddin Al-Bantani, Faqih Muqaddam itu orang fiktif, nggak ada sosoknya. Jadi yang diadakan, tapi kuburannya ada, tuh aneh juga. Tapi ya wong Toha bin Yahya aja ada kuburannya. Banyak juga, apalagi yang di Bonang itu kan banyak sekali tuh Habib-habib baru itu. Itu kira-kira masuk daftar malaikat raqib atid apa enggak itu? Allah. Itu saudara-saudara kalian. Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi, muridipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abu Madyan niku gad Imam Muhammad Harazim oleh ini ingkang kagum ya Abul Hasan Asy'ari akan dari Imam Abu Madyan ngendika al-haqqu yajri ala al-sinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Al-haqqu yajri, kebenaran itu akan mengalir atau dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lisannya para ulama di setiap zaman. Bima yaliqu bi ahli, disesuaikan dengan kebutuhan pada zaman itu. Yang pantas kebenaran itu diungkapkan untuk apa? Mbah Yai Soleh Darat niku remen maos kitab Mbah Yai. Walau basa Jawa niku kan basa Jawa sedaya ini basa Jawa niku. Tapi luar biasa itu, ada beberapa poin-poin saya menemukan titik-titik berlian yang sangat sebagai pondasi daripada Nahdlatul Ulama. Mbah Yai Soleh Darat ngendika, maksudnya adalah ketika ada satu kebatilan dan kesesatan yang sudah meresahkan masyarakat, yang sudah meresahkan hati umat Islam, hati masyarakat, tapi masyarakat belum mampu mengungkapkannya. Tapi kebatilan dan kesesatan itu sudah dirasakan oleh masyarakat, sudah meresahkan, tapi masyarakat masih belum berani mengungkapkannya. Maka al-haq akan diturunkan oleh Allah di atas lisannya bagian daripada para ulama yang ditunjuk oleh Allah. Itu kata Mbah Yai Soleh Darat. Maka dari itu saudara-saudara kalian, kebatilan yang ada pada Ba'alwi seperti yang sesuai tadi diceritakan oleh Mbah Yai Marzuki Mustamar, itu sudah dicatat oleh PWI. Saya sudah menugaskan dan Gus untuk menulis, dan alhamdulillah sudah tersusun bukunya. Insya Allah ini akan oleh beberapa pejabat yang penting supaya mereka tahu, termasuk juga standing, kemudian juga masalah yang berkaitan minhaj baik yang baik, dan itu supaya mereka edukasi. Kita juga harus mereka harus edukasi kepada belum tahu. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, di sini PWI Laskar Sabila berdiri bersama kebenaran. Maka nek seumpami benar, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nek kebenaran niku saka pangeran, ojo dadi wong mang-mang terus. Diturut kula husnudzon niku termasuk mumtarin ya. Sebabnya itu bukan dzon menurut saya. Ittisalul nasabnya dzon tetap waham, dan waham itu husnul waham karena sudah secara sejarah dan ilmiah mongkotek. Para syirik para selur kula cekap sinten mawon, mugi-mugi wonten mawon selamat bekerja, hir ora mingkir, hir ora mingkir, hir ora mingkir, tabrak, jaga Pasuruan, bentengi Pasuruan, bela Pasuruan, bela rakyat masyarakat Pasuruan.
Saya sebetulnya sangat ngenes ketika binongan terjadi seperti itu, ngenes. Hati saya sedih sekali, tapi bagaimana kekuatan kita? Nah, belum menyukai lagi, tapi saya hanya berpesan, jaga Winongan, bela itu masyarakat Winongan, jangan dibiarkan mereka sendiri, jangan dibiarkan mereka kalah, jangan dibiarkan mereka terlunta-lunta, tidak ada yang bela. Ketika ada masalah dan mau menzalimi Pasuruan, mau menzalimi dan berbuat sesuatu kebatilan di Pasuruan, maka masyarakat Pasuruan dan kalian jangan tinggal diam. Di atas ada Allah, ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas kita juga ada para ulama, para wali. Baik, dari saya cukup sampai sana. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu PR untuk warga Pasuruan. Ayo kita canangkan haul Pasuruan menghauli Mbah Semendi. Ya, judulnya haul Pasuruan yang dihauli Mbah Semendi wa usulihi wa zawj wa dzurriyyati. Kalau itu oke, pemek kursi Ciloro, tapi maksimalkan seluruh PWI Jawa Timur sak wargane rawuh semua. Siap nggih? Bisa, kita harus lebih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.